tidak cukup relevan dengan posisi bahasa Arab sebagai bahasa internasional. Enggak gitu. Karena sudah zaman Bani Abbasiyah, di mana perkembangan ilmu pengetahuan sangat berkembang, itu literaturnya semua pakai bahasa Arab, tapi belum jadi bahasa internasional. Oke? Iya, Ustaz. Sesudah itu, di Indonesia bahasa Arab bukan hanya sebagai bahasa agama Islam. Nih, kalimat kedua, perhatikan. Di Indonesia, bahasa Arab bukan hanya dipelajari sebagai bahasa agama Islam, melainkan dipelajari untuk memahami atau menafsirkan Al-Quran, hadis, serta teks Arab. Nah, coba perhatikan alasan. Bukan hanya sebagai bahasa agama Islam, tapi untuk mempelajari Al-Quran. Al-Quran ini kan bagian dari agama Islam nih. Paham nggak? Jadi ini justru yang bikin rancu yang gini-gini nih. Di Indonesia, bahasa Arab gitu, identik dengan bahasa agama Islam. Karena apa? Karena gitu, umat Islam mayoritas pelajari Al-Quran, hadis itu dalam bahasa Arab. Kalau kamu sebutkan yang lain, misalnya di Indonesia bukan hanya sebagai agama Islam, tapi sebagai bahasa politik, bahasa teknologi, ya gitu benar. Tapi kan kamu nggak sebutin itu, ya nggak? Jadi Al-Quran, hadis itu bagian dari agama Islam. Jadi kata bukan hanya dan melainkan ini membuat kalimat ini justru agak nggak pas. Bukan agak, memang jadi nggak pas gitu. Paham sampai di sini? Iya, paham, Ustaz. Oke. Nah, ingat satu paragraf itu satu pokok kalimat. Satu paragraf, satu pokok kalimat. Jadi misalnya kamu di paragraf pertama ini mau berbicara tentang kedudukan bahasa Arab. Maka posisi kedudukan bahasa Arab aja dulu kamu kuatin. Kalau misalnya kamu mau menjelaskan fakta-fakta tentang bagaimana bahasa Arab di dunia, boleh juga ngutip Wikipedia, boleh apa boleh gitu. Nah, kemudian kamu akan beralih pada bahasa Arab sebagai bidang studi. Itu paragraf kedua tuh, pisahin. Jadi bahasa Arab sebagai mata pelajaran. Jangan digabung dulu dengan kedudukan bahasa Arab sebagai bahasa internasional. Karena kamu bisa eksplor lagi nih, yang dimaksud bahasa internasional itu apa, di Indonesia bahasa Arab itu seperti apa gitu. Baru nanti masuk ke bahasa Arab sebagai bahasa pelajaran. Gitu. Paham sampai di sini? Iya, Ustaz, paham. Oke. Nah, jadi kamu kutip aja nanti kedudukan bahasa Arab di dunia. Kalimat kedua, paragraf kedua udah oke nih, bagus. Ini kamu bahasa sendiri atau ngutip? Kalau ada sumbernya, kamu sebutin di bagian bawah ini sumbernya. Dalam kurung. Sama kayak yang atas, Ustaz, saya baca, terus saya Nah, parafrase diubah. nah, kalau yang pertama ini bisa umum orang paham, tahu, nggak pakai kutipan nggak apa-apa. Tapi begitu yang kedua ini ada kata kuncinya isu strategis. Nah, isu strategis ini harus ada sumbernya ini, karena tidak bukan pengetahuan umum. Tapi kalau bahasa Arab adalah bahasa internasional orang tahu semua, nggak pakai kutipan nggak apa-apa. Tapi begitu bahasa Arab adalah bahasa menjadi isu strategis, ini kamu harus sebutin ini sumbernya. Ya, bagian bawah sini. Memang di parafrase, tapi makanya nggak usah disebutin tokohnya siapa yang bilang. Langsung aja di sini sumbernya siapa gitu. Atau kalau mau di sini siapa. Hah? Sebenarnya yang itu kan aku jawab. Ini.
Nah, kalau kamu nyebut ini kan kamu ngetim nih. Oke. Ini langsung ke game based learning ya, lompatnya ya. Iya Ustaz. Nah, kamu sebutin dulu tantangan pembelajaran di anu, apa dulu? 50.000 sih dulu. Tantangan ibu. Tantangan ibu. Game based learning itu apa dia? Strategi atau metode atau apa? Metode Ustaz. Ini itu. Metode ya? Metode Nabila ya? Iya, metode pembelajaran menggunakan game. Iya bukan Ustaz. Nah, gitu. Tahu kamu yang ini. Dia media, metode, kan saya ngerti. Makanya kalau misalnya sebelum masuk ke game base, ini kan kamu bicaranya tentang era society atau sebenarnya era globalisasi itu society 5.0. Dari mana nih? Nanti kamu cek lagi nih. Yang ada adalah digitalisasi setelah globalisasi. Digitalisasi global itu kan kita ketika zaman internet sudah mulai, tapi segala sesuatu kemudian menjadi serba digital gitu. Itu kemudian menggunakan artificial intelligence itu 4.0 itu. Masyarakat 5.0 itu tidak eh, terkait langsung dengan game based, saya khawatirnya begitu. Yang lebih cocok adalah revolusi industri 4.0. Coba kamu nanti baca bedanya revolusi industri dengan masyarakat 5.0 ya. Supaya ketika kita mau masuk ke game base ini lebih cocoknya mana itu. Begitu Nabila. Ya. Nah, kalau kamu menyebutkan ini misalnya metode, maka kamu sebelum game base ini jelasin dulu tentang metode-metode di sebelumnya. Gitu. Apa metode pembelajaran terbaru? Nah, salah satunya game based learning. Nah, gitu. Ya, baru masuk ke game base-nya. Ini kan kamu belum bicara metode atau strategi atau media, langsung ke game base, nanti orang bingung nih. Ya, oke. Dan ini kalau misalnya kamu mengutip ini, harus pakai tahun ini. Atau ini nggak usah, tetap parafrase. Game base learning merupakan pembelajaran. Nah, udah langsung aja di sini. Nggak usah menurutnya nggak apa-apa. Kalau ada tokoh luar, itu lebih mantap. Karena game based learning ini kan istilah asing. Biasanya orang asing yang menemukan itu. Atau apa gitu. Tapi nanti dicek lagi. Pak Prasetya kan orang orang Tegal nih Prasetya. Kalau ada yang kayaknya. Nih. Ada satu paragraf, satu kalimat. Atau lebih dikenal dengan istilah lain, yaitu gamification. Ini satu kalimat nih. Ini tadanya mana, kabarnya mana nih. Atau tiba-tiba atau di depan kalimat nih. Nanti dicek lagi ya. Istilah ini adalah kosakata yang berasal dari bahasa Inggris. Nah, yang gini-gini nggak usah. Karena di bab satu kita lagi menjelaskan fenomena, fakta, bukan pengertian, bukan. Jadi kalau misalnya kamu sebutkan di sini langsung aja. Ininya dibuang nih yang ini. Ini kalau mau masuk nanti di bab 2. Tapi ingat di bab satu itu sebenarnya kita mengeksplor aja. Gamifikasi itu sudah dipakai di mana aja, oleh siapa aja, dilakukan penelitian siapa aja itu. Ada pun definisi gamifikasi. Gamifikasi itu ada di bab 2 nanti. Gitu Nabila.
Ya. Terus ini tiba-tiba evaluasi pembelajaran nih. Apa nih? Kaitannya dengan gamifikasi apa nih? Neng? Tiba-tiba kalau lari ke evaluasi. Lalu di atasnya lagi bicara pengembangan aplikasi belajar. Kamu tulis aja pengembangan aplikasi belajaran atau aplikasi belajar terbaru itu apa saja gitu-gitu. Kemudian salah satu aplikasi itu juga ada yang khusus buat evaluasi. Nah, gitu caranya, masuknya gitu. Iya Ustadz, maksudnya saya kayak gitu. Game itu buat apa bahan evaluasi di pembelajaran gitu loh Ustadz. Iya, tapi di sini kan nggak begitu. Aplikasi dapat aktivitas pembelajaran baru situ. Tapi kamu belum menjelaskan tentang apa metode, media atau aplikasi evaluasi yang terkini itu apa saja sehingga game itu nanti masuknya kemana gitu. Nah kalau apa game itu masuknya ke evaluasi atau ke media atau nanti dicek lagi ya. Kalau begini so, nah ya. Kalau misalnya dia media nggak usah sebut-sebutin evaluasi, ya, fokus ke media. Kalau mau dia memang metode ya fokusnya ke metode gitu. Begitulah wilayah. Selain word wall apa aja? Game edukasi sebutin aja. Banyak. Ini kan game edukasi itu apa aja sudah berkembang saat ini gitu. Salah satunya word wall. Baru masuk word wall merupakan gitu. Bisa dipahami Nabila? Iya bisa Ustadz. Oke. Baca lagi semangat ya. Menulis ya gampang, saya aja sering kesulitan. Bukan sering, selalu kesulitan menulis. Jadi kalau dikasih masukan begitu kan nggak apa-apa, orang mungkin belajar baru belajar. Gitu. Makanya penting berarti. Oke, selain punya Nabila, Lutfia mau? Sudah ngumpulin Lutfia? Sudah Ustaz. Oke, kita cek. Yang lain-lain perhatikan, jadi ketika saya memberikan masukan, begitulah teman-teman yang lain juga menerapkan posisi yang sama. Kalau kira-kira punya saya juga begitu tuh gitu dibaca. Nggak usah pakai tanda petik, Lutfia ya. Belajar bahasa Arab di SMA Al-Minhaj Bogor. Ini diturunkan, nggak usah pakai titik dua, langsung turun. Kemudian ini namanya anak judul atau subjudul. Subjudul itu yang kapital cuma huruf depannya aja. Ini kalau bisa kata Al-Minhaj Bogornya sekali aja dalam judul. Gimana kira-kira? SMA-nya boarding apa bukan ini? Iya Ustaz. Nah, ini aja kalau gitu. Pembelajaran bahasa Arab di SMA boarding school. Apa? SMA boarding. Schoolnya udah ini. Nah, penelitian etnografi di SMA Al-Minhaj Bogor. Gitu ya. Supaya Oke. di judul itu Al-Minhaj Bogornya nggak dua kali. Nama saya kalau mau bersedekah kamu tambahin diri. Samsi MPD. Baik, Ustaz. Kalau Pak Kamal MA, Pak Sarip MA karena dari tujuan. Sama. Ya, kalau kita dari punya Iya Ustaz. ini. Ini satu satu lima spasi. Satu lima spasi after before-nya nolin biar nggak terlalu jauh. Tahunnya udah ganti sekarang 2024. Kamu nggak mau online ini. Ya Ustaz.
verbal dan lisan ini nggak usah pakai dalam kurung. Jadi kalau orang paham lah, bisa verbal. Kamu pilih aja kalau misalnya verbal ya nggak usah pakai lisan, orang paham itu, semuanya lebih cantik. Nah, Jadi Ustaz. bahasa dapat berupa sistem verbal atau non verbal seperti isyarat, seperti bahasa isyarat. Kalau bahasa tubuh, body language, itu yang maksudnya. Ya nggak? Bahasa isyarat. Bukan, Ustaz. Hmm? Bahasa isyarat itu yang pakai jari itu nggak Oh, sih? gitu. Nggak tahu. Kalau senyum itu bahasa bukan. Bukan. Kalau misalnya alis saya naik-naik gitu, bahasa bukan. Misalnya, misalnya saya panggil Lutfiah, tapi sambil alisnya naik-naik itu bahasa bukan. Nggak tahu. Nah kan isyarat itu. Nah, kamu yang tulis gimana sih? Nah, kan bahasa itu kan ada maknanya bahasa itu. Ah, ini bahasa bukan ini. Hah? Jempol bahasa bukan. Iya, isyarat. Iya, 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 iya. Bentar, bentar, mau masuk. Oke. Kamu kejauhan nih ngomongin sebenarnya ini. Sebenarnya Lutfiah, kalau kamu banyak referensi tentang pondok pesantren boarding school itu banyak. Jadi maksud saya, karena fokus kita adalah, kan begitu orang baca judul pembelajaran bahasa Arab di boarding, maka pikiran orang pertama adalah ingin mengetahui seluk-beluk boarding itu. Jadi sebenarnya kamu bisa langsung aja masuk sini nih, langsung ke pendidikan sistem boarding itu seperti apa gitu. Jadi ini terlalu jauh, paham kalau itu ya? Nah, Ustaz. Jadi penelitian tentang boarding nggak banyak. Jadi kamu langsung aja sistem pembelajaran boarding. Jadi boarding itu apa sih gitu? Apa aja isinya? Termasuk kemudian ada pendidikan akhlak di sana, ada pembelajaran bahasa di sana. Nah, orang menganggap bahwa belajar bahasa di sistem yang seperti itu jauh lebih efektif dan lain-lain. Kamu kaji itu. Gitu. Nah, sesudah kamu kaji banyak, baru kamu bicara tentang ini SMA Al-Minhajnya gitu. Ini elaborasi terhadap boarding ini cuma segini terlalu sedikit menurut saya. Hmm. Jadi kamu bicara tentang pesantren secara umum aja. Jadi pondok pesantren itu tidak mesti boarding school. Iya. Karena pesantren ada pesantren salafi yang tradisional, ada yang pesantren modern. Itu misalnya. Nah, kamu bisa macam-macam itu isinya apa aja dulu sana. Kemudian ke sini-sini berkembang tuh SMA boarding kan gitu, yang menerapkan sistem pesantren. Karena apa? Karena menganggap gini-gini. Nah, tulisan tentang pesantren di sana juga banyak. Kamu sebutin aja, misalnya di daerah Bogor itu terdapat berapa banyak pesantren gitu, di daerah gitu itu bisa. Misalnya yang terkait dengan Bogor itu ada Depok juga banyak dan lain-lain gitu kan.
Ada yang pesan khusus tahfidz, khusus apa. Gitu kamu elaborasi saja tentang boardingnya. Jadi jangan dari bahasa mulainya. Kemudian baru kamu masuk ke pembelajaran bahasa secara boarding itu seperti apa. Lalu secara umum kemudian masuk ke boarding. Kekuatannya di mana. Begitu ya Lutfiah ya. Nah, Ustaz. Oke. Jadi ya elaborasi boardingnya belum banyak itu. Oke. Semangat ya. Mau Jadi nanya, Ustaz, ah yang penjelasan tentang SMA Al-Minhaj itu tetap di bawah atau gimana? di bawah ya. Setelah kamu Lanjut ya? elaborasi tentang itu, kamu kan nanti ya bicara sedikit tentang posisi kedudukan Al-Minhaj di antara pesantren-pesantren yang ada di sana itu. Untuk menarik, kenapa sih kemudian kita melakukan penelitian itu? Bisa dari sistem pembelajarannya atau visi misi yang ada di sana atau keunggulan-keunggulan yang ada di sana gitu. Atau kekurangan-kekurangannya atau dualisme yang kemarin kamu cerita. Ada putri, ada putra gitu. Ya, Kalau lulusannya bisa juga nggak, Ustaz? bisa itu asal ada ini. Ya, gitu. Oke. Jadi nggak usah ini dulu, nggak usah ini dulu. Nah, nanti sesudah itu bicara tentang pendidikan pembelajaran bahasa Arab gitu. Ya, Ustaz. oke. Semangat. Ada lagi menurut ya? Saya cukup, Ustaz. Oke. Bukan, Ustaz. Afwan. Yang lain, Nadia mau? Nggak ngumpulin kan? Iya, Ustaz. Boleh. Buset, Afwan, Ana itu salah kirim ini Zat, file ke Classroom. Cuman Nanti laptop Ana lagi ini Zat. perbaiki lagi, kirim lagi aja. Nanti nanti Ana kirim lagi ya Zat ya. Ya, bisa ngapus nggak kamu? Belum, Biasa. coba nanti Ana coba Zat, ini laptop Ah, Ana rasanya lagi rusak, lagi beli Zat. atau harus harus aneh balikin dulu ya, balik. Sini kok. Aneh balikin dulu ya. Sebentar lagi. Baik, kursin. Saya kembaliin dulu ya. Ya Zat, Oke, ya syukur Zat. ya, siap. Balik ke Nadia Pitaloka Putri. Nadia. Iya, Ustaz. Oke. Meningkatkan keterampilan berbicara dalam bermuharakat bahasa melalui metode tabir aswa. Takbir ya maksudnya. Apa nih? Nat, Iya, itu Ustaz Tabir Aswar. Pakai gambar gitu, Ustaz. Storytelling. itu metode atau media? Metode, Ustaz. Metode namanya, bukan media, bukan ya? Iya, saya dapat ngelihat di jurnal, nyari jurnal, ada metode, ada media. Itu gimana, Ustaz? Kamu pastiin dulu aja nanti di kamunya mau pilih yang mana, lebih kuat yang mana pendapatnya. Itu Nat ya. Oke. Oke. Ini
Pakainya kata pakai isim. Jadi peningkatan. Peningkatan. Kalau mau langsung keterampilan berbicara bahasa Arab maharoh kalamnya nggak usah. Atau peningkatan maharoh kalam melalui gitu. Jadi kamu pakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab gitu aja. Kalau pakai bahasa Indonesia, peningkatan keterampilan berbicara bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Arabnya peningkatan keterampilan atau peningkatan maharoh kalam. Gitu aja. Ya, pilih jangan double-double. Melalui metode tabir suara pada siswa kelas 8. Belum ketemu kira-kira di mana lokus penelitiannya. Suara saya terdengar. Suara saya masuk, Nat? Dengar Ustadz, Kamu yang tapi rada putus-putus di saya. kamu off cam aja, kamu off cam. Ya kamu yang putus-putus Iya. coba. Coba kamu off cam. Udah, Nat? Jelas suara saya? Iya Ustadz. Nah, oke. Ini bahasanya bahasa buku nih, Nat. Paham kan, Nat? Nat, Iya Ustadz. nah, saya khawatir kamu nggak begitu paham dengan kata-kata ini nih. Bahasa Arab dipandang mampu dan layak untuk mengakomodasi pesan-pesan ilahi yang universal. Paham kamu kata-kata ini? Ini biasanya bahasa yang muncul, kata-kata yang muncul kalau kita lagi melakukan kajian-kajian eh, filsafat atau tasawuf ini. Ya, Nat? Paham kan, Nat? Iya. Iya Ustadz. Ini ketinggian. Bahasa Arab tampil dalam mentransmisikan berbagai karya intelektual muslim. Kamu bingung itu mentransmisikan itu apaan tuh? Iya. Pilih kata-kata sederhana yang kamu pahaminya, Nat. Iya. Kamu bacanya jangan baca dari buku, baca dari artikel-artikel jurnal, jangan baca dari buku-buku yang karya-karya tasawuf, karya filsafat. Nanti kamu puyeng nih. Ya. Oke. Iya. Model dasar intelektual. Paham nggak kamu model dasar intelektual? Apa itu, Nat? Oke. Kamu, oh iya. Kamu baca artikel-artikel jurnal yang bahasanya jauh lebih sederhana. Nah, dia tidak menggunakan istilah-istilah misalnya paradigma, gitu-gitu. Saya khawatir nanti kamu nggak paham. Iya, memang bagus, tapi saya khawatir kamu nggak paham. Jadi kamu mulai aja dengan pengetahuan-pengetahuan umum aja saat ini. Karena kan kamu ingin menjelaskan tentang eh, pembelajaran keterampilan berbicara dengan tabir aswar. Jadi kamu fokus itu aja. Bagaimana berbicara bahasa Arab itu sekarang ini, bagaimana metode pembelajaran bahasa Arab sekarang ini, gitu. Apa masalah-masalah yang terjadi di dalam eh,
pembelajaran bahasa, pembelajaran berbicara. Masalah itu banyak pasti. Gitu. Jadi kamu bicara dari yang fokus-fokus umum aja. Misalnya ada kosakata, kesulitan menghafal kosakata. Dan itu yang hal-hal yang terkait dengan keterampilan berbicara itu. Gitu. Jadi kamu explore dulu tentang keterampilan berbicara secara umum, ya kan? Kamu berangkat dari pengalamanmu sendiri, dari apa kamu lihat di lapangan, yang dari apa yang teman-teman merasakan juga boleh itu. Jadi pernyataan-pernyataan umum itu nanti kemudian baru cari itu rujukannya gitu. Apa sih kesulitan dalam belajar berbicara itu apa? Gitu. Ada kepercayaan diri, ada lingkungan belajar yang tidak mendukung, penguasaan kosakata yang gitu. Nah, jadi fokusmu dua ini, keterampilan berbicara bahasa Arab dan dua metode takbir semua. Gitu. Jadi bicara tentang pembelajaran keterampilan bahasa Arab, bicara tentang metode pembelajaran bahasa Arab. Kalau dia metode, mudah-mudahan dipahami, Nat. Oke. Oke, Ustadz. Mm-mm. Keterampilan berbicara sering disebut juga dengan takbir syafahi. Karena ada takbir syafahi, ada takbir tahriri. Takbir syafawi, dan takbir tahriri. Kalau takbir itu ungkapannya, dia membedakan tahriri sama tahriri menulis. Nah, kemudian ini kamu udah pakai apa ya? Mendeley ya? Iya, Ustadz. Apa? Udah pakai Mendeley belum? Pakai, Ustadz. Hmm. Kamu cek ini harusnya di sini nih nama orang ini. Nah, kamu cek di Mendeley-nya. Paham nggak cara ngecek Mendeley? Hmm. Iya, itu kan ada Ustadz yang Nafisah di atasnya. Itu ada. Iya, itu dibenerin dulu Mendeley-nya. Tadi juga yang muncul itu di bagian pengarangnya misalnya masih tertulis judul gitu. Paham nggak yang saya sampaikan? Kalau nggak paham saya Iya, Ustadz. Iya. nggak, kamu dulu nggak paham nggak? Kalau nggak paham saya tampilin gimana cara Mendeley. Benerin Mendeley yang mananya, Ustadz? Di bagian Nah, nama. nah itu, iya kan harus kamu cek. Nah, misalnya saya tampilin. Sudah muncul, Nat? Sudah, Ustadz. Hmm. Nah, di sini ketika kamu misalnya tadi itu muncul di sini, nah di sini kamu perhatikan udah benar belum gitu. Ini jurnal judulnya apa? Gitu. Ini misalnya salah ini kan ini judulnya nggak mungkin PDF nih. Nah, gitu. Hmm. Lihat autorsnya siapa aja, gitu. Judulnya apa kan? Gitu-gitu nah. Kalau sudah benar, ini udah benar ini kan? Oke, udah oke. Cari lagi. Nah, begitu caranya, dicari ininya, autornya, cek lagi di sini. Gitu. Ini kurang pas misalnya nih. Ini autornya nggak ada karena dari internet kan. PDB. Nah, di sini dicari nih. Lihat punya kamu misalnya sudah. Saya tunjukin lagi. Hmm. Sudah kelihatan punyamu?
Nih, yang lain nama di sini keterampilan berbicara harusnya kan nama orang ini. Di pengarangnya tadi itu masih ini tulisan. Kenapa begitu? Karena artikel yang dimasukkan di download itu karena tidak mengikuti aturan, jadi dia nggak kebaca. Yang kedua nih, cara penulisan nama yang besar hanya yang huruf utama aja. Ya, jadi biar seragam nih. Ya, oke. Nanti dicek lagi. Terus hindari seperti ini. Langsung masuk ke parafrase ini. Bagian terpenting dalam belajar mahrok kalam sendiri yang perlu diperhatikan terdapat 3 bagian, yaitu pengucapan, kosakata, dan tata bahasa gitu. Langsung masuk ke sini. Ya. Kosakata atau mufrodat dan yang ini apa? Nah, ini kan masih kutipan, nanti masuk ke diparafrasekan. Yang seperti ini nggak di sini posisinya. Jadi posisi bab 1 adalah yang kayak gini ini. Penelitian-penelitian yang relevan nanti. Kamu kutip, kamu tampilkan di sini gitu. Jangan definisi. Ini kan definisi nih. Jadi pembelajar kamu misalnya kamu bicara tentang berbicara bahasa Arab. Nah, berbicara bahasa Arab itu sudah peneliti orang pasti kan. Nah, kesulitan-kesulitan misalnya, kesulitan di mahasiswa misalnya atau siswa SMA dulu misalnya apa-apa. Nah, itu siapa yang ngomong gitu? Gitu ya. Jadi bukan pada definisi atau pengertian. Ini kan kalau ini adalah ini pengertian ini. Jadi yang muncul di sini adalah penelitian orang lain terkait dengan pembelajaran berbicara bahasa Arab gitu. Kenapa penting begitu? Karena dari situlah kemudian kita ingin melakukan satu pendalaman bahwa keterampilan berbicara itu bisa diatasi dengan media tadi itu. Nah, media tabir itu sudah dilakukan orang lain itu di mana aja, itu di belajar apa aja, gitu. Kemudian sehingga kamu pilih sesuai dengan masalah di keterampilan berbicara itu dan eh, metode tabir suara tadi itu yang juga maka gitu kamu melakukan penelitian ini gitu. Jadi ujungnya begitu. Ya, tabir suara itu bercerita sama, mirip, Iya Ustadz, kayak storytelling gitu Ustadz. tapi pakai gambar. Iya, Storytelling. Saya penasaran. Ini bahasa Arabnya. Ini kamu pada apa tabir suara itu storytelling beneran gitu. Karena suara itu kan gambar tuh. Bahasa iya gambar. 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 Nanti dia cerita lewat gambar itu Ustadz. Hmm. Berarti tidak sama persis storytelling dengan tabir suara kan? Iya, Bukan bukan padanan kan tabir suara dengan storytelling itu padanan persis atau bukan? bukan tapi bercerita gitu Ustadz. Bagian. Nah, iya. Cerita dari gambar gitu. Yang menyamakan itu nanti kamu sebutin aja.
Jadi pakai pakai anu, sumbernya siapa yang mengatakan bahwa tabir aswar al-Ashwa'i itu storytelling. Ini menurut siapa ini? Nanti dicek lagi ya istilah itu ya. Kalau dia tidak Oke, Ustaz. apple to apple, mungkin tabir suara itu bagian dari storytelling. Boleh begitu tuh. Karena storytelling itu kan umum tuh. Orang bisa pakai gambar, bisa nggak pakai gambar ke storytelling. Kan bercerita ulang aja. Bisa nggak? Paham nggak? Storytelling kan bercerita aja. Bercerita boleh pakai gambar, boleh nggak pakai gambar, cerita aja. Seperti yang pengen gosip itu. Kan storytelling itu. Ya, oke. Yang gini-gini nggak boleh di bab satu nih. Dia harus diparafrasekan. Ini kan kamu masih naruh-naruh aja nih. Diberi lagi urutan logikanya, jadi harus memenuhi unsur namanya kohesif dan koheren. Apa itu kohesif dan koheren? Kohesif itu kesatuan, jadi bab satu itu kesatuan yang utuh itu. Koheren itu aliran antar paragraf itu terlihat enak dibacanya. Setelah ini cerita apa cerita, jangan lompat-lompat. Gitu. Nggak apa-apa nanti kalau lagi ibu bilang baca lagi gitu. Paham ya, Nat? Iya, Kamu Ustaz. ya minta tolong Google ini aja, chat GPT atau apa. Tolong benerin prafasukan ini gitu. Sesuai dengan kalau apa tata tulis aturan ilmiah apa penulisan ilmiah gitu. Harus jelas itu. Jadi dia tahu itu bagaimana membedakan gaya menulis ilmiah, gaya menulis narasi. Jadi kamu harus jelas. Tolong apa benerin benerin koreksi kalimat ini menjadi tulisan ilmiah itu harus jelas. Ya, paham, paham? Iya, Ustaz. Oke, Syukran, Ustaz. alhamdulillah. Yang lain kayaknya lagi pada khusyuk. Bro, udah ngumpul bro. Ada Sat, udah Sat. Kamu udah ngumpulin? Udah Sat. Udah ya, ntar kita cek. Judul pakai kapital semua. Endro, Oke Sat. pengaruh penggunaan media video animasi berbasis YouTube terhadap nah, belum nemu sekolahnya di mana, Bro? Belum. Nah paling insya Allah itu Sat nanti rencananya PKM. Penyusun keduanya siapa nih kira-kira, Bro? Harusnya satunya hilangin tuh Sat. Oh gitu. Kirain ada 2 orang atau siapa. Rata kanan, rata kiri nanti ya. Oke Sat. Bahasa Arab memiliki peran penting sebagai bahasa agama, budaya, dan ilmiah di seluruh dunia. Beneran ini? Di seluruh dunia. Di Amerika kayaknya nggak penting tuh. Sudah mulai penting sih Sat sepertinya. Nah, makanya pernyataan siapa? Kecuali kamu bilang di dunia, boleh. Tapi kalau bilang seluruh itu, kamu tahu kan bedanya seluruh dunia dengan di dunia? Ngerti Sat. Nah, kalau kamu bilang di seluruh, berarti semua tempat terkena itu. Tapi kalau kamu bilang di dunia, udah aman itu. Oke Sat. Ya. Bahasa itu bukan
Nama, jadi kecil. Arabnya aja yang gede. Bahasa, B-nya kecil. Di kalimat kedua ini harus dieksplor dulu nih. Di banyak negara bahasa Arab menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan bahasa kedua. Di mana aja itu? Banyak negara apa aja? Di Indonesia, di Malaysia, di mana gitu. Objeknya harus ada ya. Nah, ya, bukan penjelasan itu. Iya, siap. Jangan langsung lompat ke terampilan bicara ini. Ini fokusnya beda lagi nih, paragraf yang beda lagi. Kamu ingin sedang menjelaskan kedudukan bahasa Arab, ya kan? Di dunia dan di bahasa Arab sebagai bahasa asing. Nah, di mana di Indonesia seperti apa, Malaysia seperti apa, gitu. Di negara-negara lain seperti apa. Baru kalau kamu masuk keterampilan keterampilan berbahasa itu bisa nggak diperoleh tanpa belajar? Enggak, Ustaz. Tanyanya keliru sebenarnya. Keterampilan berbahasa itu bisa dipelajari dan bisa diperoleh. Dipelajari karena memang dia khusus di ruang-ruang kelas belajar, ada gurunya. Kalau diperoleh itu dia cukup main ke pasar, kemana, itu bisa nanti bisa terampil bahasa Arab. Paham membedakan dua istilah itu, paham nggak, Andrew? Ngerti, Ustaz. Ya, Pemilihan katanya ya, Ustaz. bukan. Jadi misalnya kamu orang mana? Tahu? Iya, Kamu pengen pintar bahasa Jawa, kamu nggak usah belajar bahasa Jawa, kamu main aja ke Jogja sebulan. Itu nggak usah belajar kamu, tapi ngikut aja. Itu namanya memperoleh bahasa. Karena istilah belajar itu harus disengaja dalam ruang-ruang tertentu direncanakan gitu. Tapi kalau kamu main ke Jawa, main ke pasar kemana, itu namanya memperoleh bahasa itu. Gitu. Nah, keterampilan berbahasa itu bisa didapat dengan dua cara itu. Bisa memperoleh bahasa, bisa dengan mempelajarinya. Nah, kalau kamu misalnya di sini mau membahas, misalnya tadi tentang bahasa Arab, sebelum ke keterampilan, boleh. Misalnya kamu membahas tentang keterampilan berbahasa. Ini sudah kamu keterampilan berbahasa, ini bahasa mencerminkan. berarti itu masuk ke paragraf selanjutnya aja kali ya, Ustaz. Iya. Kalau kamu bicara tentang keterampilan berbahasa, kamu ada konsep di situ. Ada konsep eh, pembagian bahasa secara produktif dan reseptif. Itu yang produktif itu, yang reseptif mendengar sama membaca. Kalau yang produktif itu kan ada berbicara dengan menulis. Nah, kalau mendengar dan berbicara ini pembagian yang lain tuh. Dia terkait dengan lisan. Tapi kalau membaca dan menulis tulisan. Nah, konsep keterampilan berbicara itu kalau mau dia dieksplor di sini. Kemudian kamu lompat ke penggunaan media dalam belajar kamu. Padahal belum, iya. Padahal dari tadi barusan bicara tentang keterampilan berbahasa. Masuk dulu ke pembelajaran bahasa atau problem pembelajaran bahasa. Nah, salah satu problem itu atau yang terkait dengan pembelajaran itu adalah media. Nah, baru masuk media gitu. Jangan langsung lompat begini. Paham, Bro? Paham, Ustaz. Kamu nggak usah bicara zaman modern karena ini agak tertinggal. Sekarang wacana adalah pasca COVID. Jadi pasca COVID itu pembelajaran yang saat ini adalah kamu cari terkait dengan Internet of Things.
IoT, Internet of Things. Nah, kamu cari baca itu, masukkan ke sini. Sekarang serba internet. Nah, Oke, siap. Internet of Things, ya. Oke, kalau mau ke situ. Nah, kalau kamu masuk ke YouTube, kamu masuk ke media sosial. Penggunaan media sosial yang sangat masif. Masuk dulu. Nah, itu tapi lompat-lompat kamu. Jadinya nggak berurut itu. Kamu fokusnya yang mana? Internet of Things atau langsung masuk ke media sosial? YouTube itu kan media sosial tuh kan? Kalau habis internet of thing ke media sosial tuh melompat ya. Ya makanya harus disambungin kira-kira nanti nyambungin seperti apa gitu. Sebenarnya kalau kamu misalnya bicara Oke, siap, tentang siap, siap. bahasa eh, apa penggunaan atau bagaimana YouTube sekarang ini bisa bagus itu. Sebagai media sosial itu YouTube sekarang ini posisinya udah kayak apa ya? Mau kerajaan tidak ada orang yang tidak nonton YouTube setiap hari itu. Ada aja, walaupun cuma 1-2 kali gitu. Nah, data tentang itu tuh bagus. Sehingga kemudian kamu bisa masuk banyaknya aplikasi pembelajaran yang sekarang disampaikan melalui YouTube gitu. Hampir semua instansi itu atau para konten kreator memanfaatkan YouTube untuk pembelajaran itu, untuk menyampaikan pesan pembelajarannya gitu. Kamu masuk ke situ, kemudian data-data gitu. Semua pelajaran kan di situ ada tuh. Nah, kemudian kamu masuklah bagaimana bahasa Arab apa yang masuk ke situ juga sama gitu. Hampir semua bahasa gitu, materi-materi itu. Nah, ada bentuknya dia eh, apa rekaman langsung, ada yang bentuknya memang kreasi menggunakan, kamu kan mau pakainya apa nih? Animasi gitu kan. Ada yang langsung, ada yang pakai animasi, Kayak video pengembangan. animasi. Ah, gitu. Di dalam pengembangan belajar berbasis YouTube itu. Nah, kamu masuk ke situ tuh. Kenapa animasi ini marak menjadi penting dan lain-lain itu. Kemudian masuk juga misalnya mudahnya membuat animasi sekarang ini dengan bantuan aplikasi AI gitu ya, Teh. itu ya, masuk ke sana. Ya, Oke, siap, siap. susun. Tidak Oke, enggak. Ustaz. Oke, nanti ujungnya baru kamu di mana kamu ingin melakukan penelitian itu, nah, dimasukkan ke situ gitu. Juniko, Karena coba Ustaz, udah anak oke, sudah dikirim. ya. Siap. Apa nih judulnya? Pengaruh lingkungan bahasa Arab terhadap keterampilan berbicara santri pondok pesantren yang Salikin. Ini penelitian apa kemarin? Kualitatif studi kasus, Ustaz. Di kasus ya? Ya, Ini nanti akan banyak berurusan dengan faktor-faktor lain terkait dengan keterampilan berbicara. Ya, jadi kalau judulnya begini nanti kamu akan lebih muncul sebagai penelitian ekspos faktor namanya, Juniko. hmm, Nah, kalau mau dibuat studi kasus, berarti langsung aja juga keterampilan berbicara bahasa Arab. Keterampilan berbicara bahasa Arab santrinya dalam kurung studi kasus. Jadi judulnya keterampilan berbicara bahasa Arab santri. Mau pakai kelas nggak? Atau
Enggak, Semuanya enggak. Ustaz. Hah? Kalau sepondok gitu, Ustaz, terlalu luas nggak, Ustaz? Atau SMA aja deh, Ustaz. Enggak. Ya, kalau jadi maksud saya supaya saya mau menjelaskan bahwa mau menyebutkan nanti di subjudulnya nanti studi kasus di Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin gitu. Nah di atasnya nggak usah pakai kata Riyadhus Shalihin lagi supaya nggak dua kali dalam judul itu gitu. Jadi keterampilan berbicara bahasa Arab eh, santri itu putra putri ya. Putra doang, Ustaz. Paling pembagiannya SMP SMA, Ustaz. Ya santri putra gitu aja. Oh gitu. Santri putra SMA ya. Ya istilahnya SMA atau aliyah atau apa? Eh nyebutnya SMA aja sih, Ustaz. SMA ya. Iya, Pesantren pesantren tapi SMA. iya. Sekolahnya umum. Sekolahnya jadi ini, Ustaz, lebih tetap ngutamain agama. Jadi yang umumnya cuma dikit. Tapi Tadi, SMA ya. Ya, ya, ya. Oke, oke, oke. tadi apa, Afwan, Ustaz? Keterampilan berbicara bahasa Arab, Santri santri putra ya, Ustaz. putra. Kalau Pondok. santri putra Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin dalam kurung penelitian studi kasus gitu. Keterampilan berbicara bahasa Arab, santri putra Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin dalam kurung penelitian studi kasus gitu, Ustaz ya. Ya, karena nanti kamu akan banyak itu keterampilan berbicara itu nanti akan menyinggung lingkungan bahasa dan lain-lain, bukan cuma itu. Media, metode gitu-gitu. Oh iya, Ustaz, lebih luas Ada, berarti. iya, Oh, ada disiplin, ada organisasi siswanya dan lain-lain itu programnya. Ya, iya, Ustaz. kalau mau studi kasus itu. Kalau yang ini judulnya ini nanti ya eh, seperti tadi ekspos faktu kalau ada pengaruh-pengaruh. Ini satu paragraf satu kalimat lagi kamu. Nanti dibenerin ya. Iya, Ustaz. Langsung aja masuk ke keterampilan berbahasa. Oh, Nggak usah langsung. bahasa, keterampilan berbahasa Arab. Langsung aja masuk. Masuk ke situ, kemudian pembelajaran pembelajaran bahasa, pembelajaran keterampilan berbahasa. Jadi masuk keterampilan berbahasa dulu, kemudian pembelajaran bahasa Arab, tantangan dan lain-lain gitu kan. Kemudian nanti masuk ke apa itu apa fenomena pesantren. Kira-kira begitu, Juniko ya. Yang, Ustaz. Mm. Terus harus ada sedikit gambaran tentang Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin sebagai lokus penelitian. Kalau yang paragraf itu yang sebelum terakhir cukup nggak, Ustaz, segitu? Apa kurang, Ustaz? Nah, kurang. Kurang, Ustaz ya? Kenapa lagi kamu bicara tentang putra doang kan? Iya. Iya kan, kenapa putra doang itu harus jelasin. Oh Gitu. iya, Ustaz. Ya ya, oke. Oke, syukur, Ustaz. Afwan alhamdulillahirabbil alamin. Yang lain lagi khusus soalnya. Oke. Di yang lain yang belum ngumpulin. Put, aman Put. Afwan, Ustaz, eh, saya masih bingung di judul sih Ustaz. Waktu itu apa minta saya ingetin apa Ustaz yang website. Kamu ingin mengembangkan website yang saya bikin? Bukan? Yang mana? Ya itu salah satu opsi sih Ustaz kalau saya nggak jadi judul yang komik. Apa coba judulmu? Udah di-upload belum? Udah nulis belum? Belum Judul nulis Ustaz.
Coba kamu tulis judulmu, kamu share screen itu tulis. Belum nulis Ustadz, baru di notes HP aja. Kamu sekarang buka pakai laptop kan? Iya, pakai laptop Ustadz. Ya, buka Word-nya, terus share screen nanti supaya ketik aja. Tapi belum ada apa-apa Ustadz, baru judul doang. Iya, apa-apa kan judul yang penting. Ya, Bu. Oke, sebentar Ustadz. Mm-mm. Oke, sambil menunggu. Tiara, ada Tiara? Tiara. Ada Ustadz. Nah, sehat Tiara. Alhamdulillah. Oke, kamu masih bingung? Iya Ustadz, tinggal ininya doang artikelnya yang kemarin Ustadz bilang. Nah, Tapi belum udah ada ketemu sih itu pakainya metode. apa jadi judul lengkapnya? Hmm, bentar. Aduh, mulai hancur nih judulku. Kemarin yang Tiara kasih yang judul ketiga ya Ustadz ya. Salah lupa saya. Iya aku juga lupa. Ya, apa lupa. Nanti aku lihat lagi Ustadz. Aku Nah, kirimin ininya juga kamu artikelnya. ini aja, taruh di chat sini, tulisnya kalau enggak. Di Putri mana? kalau susah buka laptop, buka di chat aja di chat. Ini. Kirim di chat. Nah. Di chat aja. Ya, apa? Oke, sebentar. Jelas, ke Putri dulu. Baru gini aja. Oke, ya. Pengembangan media pembelajaran bahasa berbasis website. Nah, ini kira-kira nanti saya ya, pilihkan judul buat kamu. Kalau misalnya kamu fokus ini, nanti saya kasih ke kamu judulnya. Ingetin tapi, Oh, baik Ustadz. kalau misalnya kamu tertarik ini ya, ayo tak kasih. Karena saya mau ngecek dulu ini apa. Kalau lengkapnya yang kemarin itu kira-kira begini nih. Development bahasa Indonesia nya pengembangan media pembelajaran interaktif. Nah, nanti saya cek lagi kamu keterampilan apa gitu berbasis misalnya ke level B1 keterampilan berbicara gitu Putri. Tapi ingetin saya ya. Nanti kalau misalnya kamu tertarik ini, nanti saya kirim ke Ya, kamu. baik Ustadz. Jadi berbasis server. Kamu baca dulu apa itu server nanti tadi. Kamu WA dulu ke saya biar saya kayaknya nyimpen nomormu. Jadi kamu WA dulu ke saya. Oke, Tiara mau nulis di chat. Rambut ya, Putri. Iya, paham Ustadz. Syukran Ustadz. Nah, kamu chat dulu sekarang deh, biar nggak lupa. Nanti saya. Tiara, Iya Ustadz. hmm. Kemarin yang Tiara ajuin itu yang meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Arab melalui penelitian tindakan sekolah menengah. Hmm. Nah, Tulis itu dulu, tulis dulu.
Pakainya metode kan ya Ustadz. Ada metode, ada media sih. Bentar, saya cari punya. Iya, Agustin Saraswati. Oh iya, iya. Kamu PTK udah tahu belum itu apa PTK? Ra, Ya Ustadz, PTK udah tahu PTK itu apaan? PTK itu penelitian tindakan kelas. Heeh. Jadi kamu sudah ngerti belum itu PTK itu apaan? Belum terlalu paham sih kalau Nah, ininya. jadi misalnya begini, saya mulai dari contoh aja biar kamu ngerti. Nah, Oke. kamu punya media, misalnya belajar video, punya video-video, kemudian kamu mau terapkan di kelas. Nah, kamu menerapkan video di kelas itu merupakan satu tindakan untuk meningkatkan misalnya keterampilan berbicara. Jadi, kalau begitu, kamu melakukan satu penelitian tindakan kelas menggunakan video untuk meningkatkan keterampilan berbicara. Jadi, judul yang bisa kita ambil kalau begitu adalah peningkatan keterampilan berbicara bahasa Arab melalui media video. Gitu. Oh, berarti diganti pakai media video aja Ustadz. Itu contoh. Contoh, berarti aku kalau yang pakai Mau diterapinnya metode, media atau metode gitu. Kalau tadi sih siapa tadi? Misalnya bisa media, bisa metode yang kamu terapin. Dan iya, PTK bukan metode pembelajaran. Dia kamu masih bingung lagi. PTK itu metode penelitian, bukan metode pembelajaran. Tahu bedanya? iya. Nah, alhamdulillah. Nanti nulisnya menggunakan metode PTK. Gitu. Melaksanakan pembelajarannya, metodenya, atau medianya yang dipilih yang lain gitu. Ya, Oke Ustadz. oke, oke, oke. Jadi PR kamu adalah cari itu yang mau diterapin itu apa, yang mau ditreatment kan. Baru itu. Berarti bisa keduanya kan Ustadz ya? Bisa. Oke. Berarti aku pilihnya satu aja media atau enggak metode. Ya, satu aja. Oke. Yang lain aman ya? Ya Allah. Kalau sudah cukup, alhamdulillah. Kita akhiri ya. Oke, terima kasih kehadirannya teman-teman. Tetap semangat, puasa, menulis. Insya Allah dimudahkan. Ingat ini project based learning. Jadi yang penting adalah ujungnya kamu menghasilkan satu tulisan yang bagus. Karena ditauji, makanya nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Tapi yang penting bahasa Indonesianya dulu yang benar. Gitu. Kalau terjemahan itu mudah-mudahan makin soleh-solehah. Minta sama Allah, Rasul, dan orang tua. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.